Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya, anak-anak hari ini? Semoga semua anak-anak ibu hari ini tetap dalam keadaan sehat, ya. Meskipun kita belajar dari rumah aja, kita harus tetap semangat. Oke, semangat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, ayo kita belajar. Semuanya siapkan alat tulisnya ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak dapat menentukan lamanya suatu kegiatan dengan menggunakan jam. Apakah anak-anak ibu di rumah sudah bisa menentukan jam? Sudah bisakah anak-anak ibu melihat sekarang pukul berapa di rumahnya? Nah, kalau belum, kita akan belajar menentukan tanda waktu pada jamnya terlebih dahulu ya. Jam adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Ada dua jenisnya, ada jam digital dan jam analog. Jam digital, waktu ditunjukkannya dengan angka, sedangkan jam analog, waktu ditunjukkan oleh jarum jam. Mungkin ada beberapa anak ibu yang sudah memakai jam digital, sehingga melihat jamnya lebih mudah karena sudah tertera angkanya dari jamnya dan menitnya. Nah, kalau jam analog itu bisa kita lihat pada jam dinding. Coba di rumahnya apakah ada jam dinding? Jam analog itu mempunyai 3 jarum jam untuk menunjuk waktu. 1 jarum pendek untuk penunjuk jamnya, 2 jarum panjang untuk menunjuk menitnya, dan 3 jarum tipis untuk menunjuk detiknya. Coba anak-anak perhatikan di jam dinding di rumah. Apakah di jam dinding di rumah anak-anak terdapat 3 jarum jamnya? Coba anak-anak perhatikan angka pada jam dinding anak-anak. Ada berapa angkanya? Ya, benar. Ada 12. Ada angka 1 sampai dengan angka 12. Jam ini digunakan untuk menentukan waktu seharian. Loh, seharian? Satu hari kan ada 24 jam. Kok angkanya cuma ada 12? Nah, jangan bingung, 24 jam itu bisa dihitung dengan jam yang ada pada jam dinding kalian, meskipun cuma ada 12 angka. Sekarang kita tentukan dulu tanda waktunya, tanda waktu yang tepat. Tanda waktu yang tepat, jarum panjangnya selalu berada pada angka 12, sedangkan jarum pendeknya untuk menunjuk waktu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, coba anak-anak lihat pada jam dinding anak-anak. Misalnya ibu sekarang pukul 8. Nah, pukul 8 itu berarti jarum pendeknya ada pada angka 8, sedangkan jarum panjangnya ada pada angka 12. Itu menunjukkan berarti pukul 8 tepat. Lalu tanda waktu pada waktu setengah. Nah, tanda waktu jam pada waktu setengah ini yaitu jarum panjangnya selalu berada pada angka 6. Sedangkan jarum pendek berada di tengah antara kedua angka yang dimaksud. Misalnya ibu mau buat setengah 10. Nah, setengah 10 itu berarti jarum panjangnya ada di angka 6 dan jarum pendeknya berada di antara 9 dan 10 karena dia menunjukkan setengah 10. Lalu tanda waktu jam seperempat. Seperempat ini dapat juga disebut 15 menit. Bisa lebih 15 menit atau kurang 15 menit. Nah, tandanya jarum panjangnya itu berada pada angka 3 atau angka 9. Sedangkan jarum pendeknya berada di antara kedua angka yang dimaksud. Contohnya, jarum panjang menunjuk angka 3, sedangkan jarum pendek menunjuk pada angka 7 lebih sedikit. Nah, tanda waktu ini dibaca pukul 7 lebih 15 menit atau 7/4. Perlu anak-anak ketahui, setiap jeda angkanya itu bernilai 5 menit. Jadi,
antara 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya itu memiliki nilai 5 menit. Nah, tadi katanya satu hari ada 24 jam. Loh, kok di jamnya cuma ada 12? Nah, 24 jam itu adalah dari pagi sampai kita ke pagi lagi. Jadi, kita bisa membedakan waktunya pagi, siang, dan malam. Penulisannya dibedakan seperti ini. Penulisan pukul 12 pagi sampai pukul 12 siang ditulis seperti biasanya. Jadi pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi ditulis seperti biasanya. Namun setelah lewat pukul 12 siang, waktu dituliskan pukul 12 sampai pukul 24 malam. Jadi kalau pukul 1 siang ditulisnya bukan 01.00 tetapi 13.00. Begitu juga dengan pukul 14.00, artinya itu adalah pukul 2 siang. Tetapi ditulisnya 14.00. Bagaimana, apakah anak-anak sudah mengerti? Agar semakin mengerti, coba anak-anak kerjakan latihan berikut. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti cara menentukan waktu pada jam, sekarang kita akan menentukan lamanya suatu kegiatan dengan menggunakan jam. Misalnya, pukul 5 tepat Lani bangun tidur. Coba kita buat ya. Pukul 5 tepat itu berarti jarum panjangnya ada di angka 12. Dan jarum pendeknya ada di angka 5. Nah, ini pukul 5 tepat. Kemudian Lani pergi mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30 atau setengah 6. Berarti kita buat kalau setengah 6 itu jarum panjangnya ada di angka 6 dan jarum pendeknya ada di antara angka 5 dan angka 6. Nah, berapa lama Lani melakukan kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Dua cara kita dapat menentukannya. Pertama, kita hitung satu-satu atau nanti kita gunakan pengurangan. Nah, coba kita hitung dulu. Sekarang ketika Lani bangun, jarum panjangnya itu ada di angka 12. Dan ketika Lani selesai melakukan kegiatan tersebut, jarum panjangnya ada di angka 6. Nah, coba kita hitung. Setiap angkanya ada 5 menit. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi ada 30 menit. Lamanya Lani melakukan kegiatan tersebut. Bisa menggunakan pengurangan. Pukul 5 tepat ditulis dengan 05.00 dan pukul setengah 6 atau 5.30 dapat kita tulis 05.30. Banyak kegiatan dapat kita dapatkan dari waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya yang mana? Nih, ini waktu selesai Lani melakukan kegiatan dan ini waktu mulainya. Sehingga yang dikurang adalah 05.30 dikurang 05.00. Ini menunjukkan menit, ini menunjukkan jam. Nah,
Coba kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 5 dikurang 5, 0. 0 dikurang 0, 0. Tersisa 30 menit. Sama bukan? Bagaimana, apakah anak-anak sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, coba kerjakan latihan berikut ini. Sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.